Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa wabarakatuh. lagi dengan Cak Nur. Kali ini kita kedatangan tamu yaitu adalah Dewan Siap. DPR Di Kota Bekasi. Kota Bekasi. Yaitu adalah Ahmadi. Pak Panggilan Madong. Ahmadi, panggilannya Madong. Iya. Alhamdulillah. Iya, Terima siap. kasih Pak Ahmadi Sama-sama, Cak. datang ke Asmin, dan ini suatu kehormatan bagi Asmin, Pak Ahmadi datang ke sini. Ya pingin ngobrol-ngobrol saja Pak, santai saja tentang perjalanan bisa menjadi anggota Dewan. Iya. Dari kehidupan yang istilahnya yang orang biasa sekarang menjadi pejabat. Bukan pengangguran Jawa Barat ya ini ya. Singkatan pejabat. Pejabat. Saya dari orang menengah ke bawah, bisa dinyatakan paling bawah kali gitu kan. Iya. Senang sekali saya, senang bantuin orang, Janur. Dari setelah 2003 lulus, itu saya senang bantuin masyarakat yang sakit gitu. Kalau misalnya ke rumah sakit kadang dipersulit gitu kan. Dipersulit. Itu kemarin terjadi waktu itu. Jadi dia pemulung yang dia nggak punya KTP, apalagi duit kan gitu. KTP aja nggak punya. KTP aja nggak punya. Iya, akhirnya kan mau lahiran juga susah. Nah waktu itu saya urus ke RSUD dan terus di inkubator dan lain sebagainya karena sesar kan gitu. Udah nangis aja orang tuanya kan gitu. Akhirnya saya urus dan alhamdulillah beres semua gitu. Nah teman-teman juga itu saya ajak teman-teman, ayo kita itu kalaupun tidak punya uang, tenaga juga akan ditanya nanti di padang mahsyar kan buat apa. Maka saya ajak teman-teman kan gitu. Jadi ada manfaatnya bagi masyarakat. Iya, saya senang di situ gitu, karena saya juga orang nggak punya gitu. Kan senang juga kita juga dibantuin sama orang kan gitu. Akhirnya dalam proses itu terus juga bantuin yang dia nggak bisa juga dapat ijazah karena nggak bayar, kurang bayarnya. Akhirnya kita bantuin lewat Basnas, lewat dan lain sebagainya, orang-orang donatur yang mau bantu kan gitu. Karena dari pedulian itu jadi masyarakat jadi melihat kepada abang. Jadi alhamdulillah dilihat gitu. Dilirik saya, dilihat gitu. Ya artinya konten ini saya juga di Facebook juga saya ini sambutin bahwasanya kebutuhan kita hari ini buat masyarakat ini seperti ini. Terus juga dari proses itu saya juga ngurus juga yang disabilitas. Yang disabilitas ada juga yang lihat, Bang ini sudah jadi yayasan belum? Akhirnya dia juga bikinin yayasan Dua Pakaunia, cuma khusus disabilitas. Oh berarti punya yayasan juga jadi? Tapi nggak di rumah, maksudnya mereka nggak di rumah. Mereka yang mau bantuin lewat itu nanti kita salurkan gitu untuk yang disabilitas gitu. Ngomong-ngomong nih, izin Bang ya, perjalanannya lumayan berarti kan untuk menjadi anggota DPRD ini. Emang ngomong-ngomong latar belakang abang tadinya waktu kecil tuh. Waktu kecil. Waktu kecil sebenarnya saya pengen jadi kiai. Jadi kiai. Iya. Pengen banget saya ceramah saudara-saudara gitu kan. Tapi dalam perjalanannya itu di pesantren saya tidur mulu. Gitu. Memang di pesantren juga saya udah resah itu kalau pengen bantuin orang itu resah. Jadi dalam perjalanannya itu teman-teman itu ketika semester itu nggak punya duit, Janur, gitu. Banyak yang nggak punya duit. Akhirnya saya demo. Jadi SMA Alia juga saya udah demo. Di pesantren saya udah demo gitu. Kan jarang-jarang biasanya demo itu STM. Iya, saya demo gitu di pesantren bahwasanya teman-teman saya ini lagi nggak punya duit. Tolong masukin dulu semester. Nanti ijazahnya tahan aja, baru bayar terakhir. Kan malu kita. Dia ikut semester teman-teman enggak. Padahal saya waktu itu emang udah dapat kiriman gitu. Tapi saya bilang ada 30 orang teman saya. Saya ini deal baru masuk semua semester.
Berarti dari kecil sudah peduli. Iya, istilahnya dari. iya emang kalau yang peduli memang orang kecil. Iya. Kalau yang gede mah jarang kali ya. Karena nggak ngerasain susah. Nggak gitu. ngerasain susah, bener. Nggak ngerasain makan goreng garam juga dia Iya. emang. Takutnya ya kalau yang udah enak gitu ya kan. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah Nah begitu? itu, iya yang biasa di AC itu iya, kan. Kalau itu saya biasa. kan biasa dipanas-panas, Bang Canur. Lahirnya bukan di inkubator, kita Gitu. lahirnya dipanasin sama matahari, jadi ngerasa betul gitu kan. Jadi dari hasil kegelisahan aja, bahwasanya kita bisa loh gitu kan. Kita dari tenaga, dari pikiran, teman-teman yang ada uang ya dari uangnya, Iya. berjihad lewat mana aja gitu. Canur kan hari ini lewat medianya kan. Iya. Iya makanya iya kan saya juga sering ngomong sama teman-teman, ayo kita bergandeng bersama, tujuannya kan untuk sebenarnya untuk Kota Bekasi kan. Untuk membangun ya. Betul, media apalagi lebih utama. Iya. Bisa naik atau nurunin dalam satu malam itu orang. Ya kan? Iya, Karena orang media juga. Ya, dari media orang bisa turun dalam satu malam kan gitu. Makanya hari ini juga karena saya sudah mulai masuk ke DPRD gitu kan, akhirnya terus menggandeng media. Saya terima kasih juga dipercaya untuk bisa silaturahim di sini gitu. Ya, alhamdulillah. Kalau seandainya benar kan, terus insya Allah nyampe kepada tujuan. Amin. Jangan sampai ya kan di dalam perjalanan nanti KPK datang. Nah itu jadi dalam perjalanannya kiai-kiai itu pada nitip, jangan apa bang pakai baju oranye katanya gitu. Ya maksudnya mereka KPK. Terus saya bilang sama kiai, ya kiai kan doa saya Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin, selamat. Yakin gak sama doa saya kan gitu. Yang penting kita jalannya lurus, tidak kanan kiri, ya pasti ujian mah pasti ada, apalagi di dunia parlemen kan gitu. Tapi kalau niatnya awalnya memang pondasinya kuat, karena memang kita dari bawah, insya Allah perjalanannya juga dipermudah. Kan ceritanya udah ditulis semuanya di Solo kan. Iya, yang penting kita doanya yang benar. Ini kalau awalnya niatnya cuman gaji popularitas ya jatuh. Tapi kalau niatnya emang ya karena saya memang orang bawah, niatnya pengen bantu, itu susah Canur. Kalau misalnya di bawah itu ngurus misalnya proses administrasi di bawah aja itu susah, dipersulit. Tapi kalau yang ada jabatannya udah cepet banget itu. Padahal mereka pelayan gitu. Ngerasain saya Pak. Oh gitu ya. Itu saya yang duluan itu. Gitu. Jadi saya sebagai wartawan, saya juga sebagai pengusaha ngerasain hal-hal yang seperti itu. Iya, yang kayak gini harus diberantas ini. Nah, iya, artinya kan bersama-sama gitu kan. Saya sama Canur, wartawan teman-teman, ayo. Ini ada kejoliman, jangan didiemin aja. Sama didoain. Ya karena keresahan itu ya kan, saya makanya jadi wartawan. Iya. Soalnya mau jadi pejabat belum bisa. Oh iya, nanti ada waktunya. Besok 2029 Canur bisa jadi wali kota atau pileg dulu dah gitu. Iya. Rezeki orang kan berbeda-beda. Canur lewat jalurnya mudah-mudahan ini diriduin juga kan gitu. Kalau Abang kemarin ikut jalur apa itu? Saya di Partai PKB. Partai PKB. Kebetulan saya mendapat 2.800 suara dan itu terkecil se-Kota Bekasi. 2.800 jadi anggota dewan. Jadi anggota dewan. Iya, ada yang 9.800 nggak jadi, 7.000 nggak jadi. Alhamdulillah rezekinya Abang. Itu kan masalah derajat mah takdir Allah, bukan makhluk yang menentukan. Maka saya juga kebetulan ketua KNPI pemuda lah di Kecamatan Jati Asih. Saya juga ajak pemuda-pemuda juga bahwasanya semuanya tidak ukurannya uang. Artinya kalau kita menanam kebaikan, walaupun sebiji jarroh itu, sebiji sawi, Allah akan hitung itu kebaikan itu, nggak bakal hilang. Ya kebetulan kita nih wartawan Pak, Bang ya, tahu di lapangan. Abang ini termasuk orang yang tidak mengeluarkan sepeser pun. Itu dia. Saya tidak mengeluarkan sepeser pun dari pribadi saya karena memang saya pengangguran total. Iya bisa dicek di semua ini saya gitu, bahkan LHKPN aja saya keder karena saya nggak punya harta. Terakhir akhirnya
dibalikin lagi LHKPN, apa namanya, kipas angin sama TV dimasukin, akhirnya masuk. Karena saya tidak punya harta. Oh, jadi saking nggak ada harta, nggak masuk di ini Iya, gitu? di LHKPN dibalikin lagi. Oh, nggak dibalikin. mungkin gitu. Nggak mungkin nggak punya harta gitu? Mungkin nggak punya harta. Tapi saya bicara fakta gitu. Saya juga ngomong kepada teman-teman pemuda gitu kan. Kalau kita niat serius, kita niatnya memang, mohon maaf, mungkin bukan saya juga orang baik, niatnya lurus, pasti ada pertolongan gitu. Hari ini itu adik kelas saya yang coba bantuin saya waktu itu. Jadi dia apa namanya, punya usaha di Cikarang. Dulu adik kelas saya. Dia lihat di Facebook, saya sering bantu orang. Dia merasa terpanggil, saya punya harta, abang saya lagi berjuang, saya diem aja gitu. Akhirnya dia datang bantuin saya. Walaupun tidak seberapa, tapi alhamdulillah prosesnya. Dia bikinin spanduk dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang tidak mustahil kalau kita benar sungguh-sungguh. Ini kan kadang kalau misalnya jatuh langsung diem aja, akhirnya ditabrak mobil. Makanya ini saya maju terus. Saya yakin gitu. Sudah ada tulisannya masing-masing gitu. Udah ada takdirnya masing-masing gitu, Bang, ya? Ceritanya sudah ditulis, tapi kan tetap harus istiqomah, ya kan? Apapun itu jangan pernah lemes juga. Ini kan kadang ngedown juga ketika tidak sesuai dengan ekspektasi. Gitu, ya kan bukan rahasia umum Bang ya. Kalau mau jadi anggota DPR atau pokoknya yang ikut paling politik, tidak, iya paling tidak miliaran, ratusan juta ada. Saya pastikan atas nama pribadi saya bisa di cross check di tempat lain. Saya tidak mengeluarkan sepeser pun, gitu. Dan saya tidak mengeluarkan peser pun. Atau misalnya bagi-bagi apa namanya itu nggak ada. Bagi amplop. Iya, gitu. Karena dari situ itu udah nggak sehat. Kalau dalam agama Islam itu ar-rosi wal murtasi pinar. Yang nyogok sama yang disogok masuk neraka. Masuk neraka. Iya, itu udah ada ketentuan. Ini kadang katanya ongkos politik nggak. Itu udah main-mainin agama. Saya nggak mau begitu. Pesantrennya masih nyangkut Bang. Iya, sedikit. Ada juga Chandor yang pada waktu itu mau ngasih buat saya apa bagi-bagi, saya bilang saya nggak mau. Akhirnya dia langsung kena pukul, Bang, saya kena pukul. Ya udah saya bantuin, setelah saya udah diposisiin jadi, saya bantuin lah buat santunan yatim. Saya bilang jangan pernah ukurannya itu semua. Niat baik aja, Allah nggak pernah tidur, nggak pernah ini kan gitu. Ukurannya semuanya jangan hanya karena Iya, ini fakta saya yang di lapangan, apalagi kemarin Canur, itu kemarin pemilu brutal. Semua yang nggak bisa menutup mata, ya kan silakan merasakan pemilu brutal kemarin. Itu luar biasa. Serangan pajar dan lain sebagainya. Waduh, nggak bisa pemilu ini sebrutal itu berarti. Iya, itu diakui oleh partai-partai. Bahwasanya ini pemilu terbrutal. Pos anggaran tertinggi adalah pemilu 2024. Gitu. Karena nggak tahu, makanya dikhawatirkan di 2029 juga pemilu lebih brutal lagi. Jadi berlomba-lomba ingin menjadi ya bahasanya kalau mungkin menghalalkan segala cara. Kalau saya tidak seperti itu, karena kalau misalnya itu udah nggak sehat, nanti akan didikte perjalanan kita. Jadi setiap mau berjalan menentukan kebijakan, dorong kebijakan, itu ntar ada investor yang tidak sesuai dengan kebijakan, bos, kan gitu. Kalau saya udah tanpa batasan, udah bismillah gitu. Ya mudah-mudahan yang di luaran sana yang ada istilahnya menghalalkan cara, abang ini bisa menjadi contoh kalau menurut kita, Bang. Amin. Iya, bareng-bareng aja. Saya juga tidak sempurna, tapi saya mengalami perjalanan ini. Gitu. Saya kan bisa ngomongnya yakin kan gitu. Kalau bisa mengalami kan gitu. Ya insya Allah media kita akan mengkontrol itu. Silakan. Saya senang dengan seperti itu. Bahkan di partai sendiri, kalau misalnya dewan-dewan ini kan mau dikontrol nih sama bawah-bawahannya gitu kan, karena di kecamatannya. Kalau saya bilang saya kontrol kalian, besok selesai ini saya tidak lagi di Kota Bekasi. Tapi nanti tunggu ketentuan saya mau di DPRD atau DPRD provinsi atau DPR RI. Karena saya pengen bantunya itu lebih jauh, lebih luas lagi. Karena kalau cuma Kota Bekasi,
masuk kabupaten itu hak imunitas saya udah habis. Nggak ada Iya, gitu ya. kekuatan lemas. Nggak. Kalau bahasa dulu apa ketika dipotong itu lemas itu, Tarsan itu. Kekuatannya lemah. Lemes. Iya, saya mau memperluas kekuasaan, artinya daerah wewenang. Itu kalau provinsi kan sejauh barat. Iya. DPR RI se-Indonesia. Teman-teman saya yang ada di Irian Jaya atau di Manokwari, itu saya bisa bantu kan gitu. Iya. Niatnya saya seperti itu karena saya dari orang bawah. Gitu, bukan karena pengen naik AC apa Iya. di AC Di bukan. AC. Saya memang resep di bawah, gitu. Karena rasa peduliannya itu insya Allah Bang, Iya, insya Allah bisa membantu amin. yang Gitu. banyak lagi. Makanya bareng-bareng aja. Saya juga ada kekurangan gitu kan, kekurangan sama juga gitu kan. Harus saling menutupi, harus saling melengkapi kan gitu. Kayak nikah aja begitu. Nikah aja. Iya, 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 iya. Jadi semuanya tidak ada yang sempurna gitu. Tidak ada yang sempurna, nggak bisa sendiri. Harus hablum minannas. Iya. Pemerintah nggak bisa sendiri. Ada parlemen untuk mengkontrol kan, diciptakan parlemen buat mengkontrol. Jangan dia kayak Fir'aun kan gitu. Kayak Tuhan, merasa Tuhan, tapi kita kontrol kan. DPRD, lembaga DPRD itu mengkontrol semua kebijakan yang dilakukan nanti ke depan kan gitu. Ya, jangan semaunya Jangan sendiri. semaunya, kita pun dikontrol sama masyarakat. Kalau kerjanya nggak bagus, cuma ngomong doang, besok nggak bakal dipilih. Iya, begitu. Di 5 tahun Di berikutnya. 5 tahun berikutnya, apalagi kalau cuma pencitraan doang, gitu ya. Udah. Cepat ketahuan Bang. Iya, nanti juga ketahuan yang tulus sama yang modus. Iya, Iya, iya. yang dulu sama yang modus. Iya. Apalagi sebentar lagi menjelang pilkada ini. Wah ini, iya. Makanya kan kalau bicara pilkada, semua bagus juga nih pemerintah melalui MK dengan putusan apa namanya ke-60 bahwasanya partai politik yang tidak di parlemen juga bisa mencalonkan. Akhirnya banyak calon, banyak pilihan menu kan gitu. Masyarakat biasanya kalau misalnya pilihannya cuma 2 kan antara 1 dan 2. Ini kalau di Kota Bekasi kan 3 nih parlemen. Apa namanya calon wali kota. Calon kan? wali kota. Iya, artinya masyarakat juga punya apa namanya tinggal menyalurkan mau 1, 2 atau 3 kan gitu. Atau langsung pilih 3 kan nggak tahu atau dan lain sebagainya kan nggak tahu. Itu mah kita nggak ada sponsornya kan. Iya iya iya. Bebas nih. Iya bebas sponsornya kan gitu. Iya 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 iya. Program yang Abang bawa ini sebenarnya apa sih Bang? Ya, kalau saya karena memang fokus di apa namanya di kesehatan, ngurusin masyarakat, sama kebetulan ada di Komisi 4. Iya. Nah, kemarin itu saya menemukan kasus. Kalau saya kan menemukan kasus dulu, baru saya kerjain. Kalau orang kan aspirasi dulu, turun ke bawah nanya aspirasi. Nah, jadi kemarin kasusnya itu adalah ada seorang yang belum 17 tahun itu kecelakaan di rumah sakit gitu kan. Sementara BPJS itu tidak mengcover kecelakaan dan dia harus di-cover oleh Jasara Harja. Jasara Harja tidak bisa mengcover karena belum 17 tahun, belum punya SIM. Siapa yang mengcover? Nah, iya itu. Sementara kesehatan itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Nanti ke depan ini menjadi PR saya terkait masalah regulasi agar jaminan masyarakat terhadap kesehatan ini bisa di-cover melalui apapun itu caranya kan gitu. Asalkan mereka warga Kota Bekasi, KTP Bekasi. Walaupun belum punya KTP. Belum punya KTP gitu. Apalagi orang tuanya meninggal dan lain sebagainya kan gitu. Ini kan tidak diperhatikan sama pemerintah secara keseluruhan, taunya gampang aja kan gitu. Ya karena pemerintahnya nggak nyampe ke bawah. Iya, gitu. Pemerintah cuma laporan, beres bos, jangkrik bos gitu. Kalau saya memang lagi di bawah, gitu kan. Ini baru kemarin laporan juga, bang kita pakai BPJS dioper lagi, gitu. Pas giliran kita ngomong kita pakai jaminan umum langsung ada kamar. Nah itu yang sering terjadi. Nah itu yang sering terjadi. RSUD juga sama, saya kontrol terus gitu. Jangan sampai yang orang miskin itu telantar di IGD malah mati dia di IGD. Iya, lihat stres tetangga mati, istri mati. Akhirnya dia langsung mati juga. Ya kan karena tekanan batin. Iya, karena tekanan batin. Iya, walaupun takdir miliknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan ada sebab.
Itu sebabnya gara-gara tekanan di kanan kiri mati. Yeah. Mereka kan pengen nyaman juga, cepat langsung penanganan. Nah, sementara di bawah ini nanti ahli-ahli lah. Saya pengen itu kesehatan itu masing-masing kecamatan itu ada rumah sakit ya pelayanan seperti rawat inap lah gitu, jangan terlalu jauh ke RSUD, akhirnya IGD nggak penuh gitu. Ngomong-ngomong tentang kesehatan nih Bang ya, tahu sendiri Bekasi itu adalah buangan dari Jakarta, Bantar Gebang. Kalau kita lihat ada di beberapa daerah itu sampah itu sudah dikelola dengan baik gitu kan. Ada nggak kira-kira yang itu kan juga kesehatan juga. Artinya sampah di situ itu supaya bisa manfaat gitu. Ya seperti daerah kalau lihat kemarin di Banyumas ya. Oh, di Banyumas. Gitu. Ada nggak apa namanya program ke sana? Oh ya, kalau kemarin yang saya tahu itu eksekutif melalui PJ sebelumnya atau melalui PLT sebelumnya itu sudah kerjasama dengan perusahaan Jerman atau apa ya? Mungkin bisa di cross check nanti di teman-teman media untuk pengelolaan sampah. Artinya memanfaatkan sampah ini menjadi sampah organik dan lain sebagainya, dikonversi atau seperti apa? Itu sebenarnya sudah ada kerjasama. Cuma kemarin batal, gitu. Nah makanya ini kan kubikasi yang dikirim dari tiap harinya berapa ton itu kan? Itu. Sampah itu buat Bantar Gebang. Sementara warga Bantar Gebang itu hanya dapat kompensasi aja. Tapi solusi daripada sampah yang menumpuk itu belum benar-benar intens gitu. Nah, mungkin kalau misalnya itu kaitannya kesehatan nanti di komisi kita, itu kita dorong pemerintah agar secepatnya untuk bekerja sama dengan para ahli lah. Itu kan harus sesuai ahlinya nih kan, menyelesaikan kan gitu. Kalau ngomong mah pada bebusa pada pinter banget. Gitu. Ini sampah harus begini, ada sampah begini. Coba jadiin sampah. Iya bermanfaat, kagak bisa dia. Bisanya marah doang. Nah makanya harus ahli itu biar langsung taktis ketika eksekusinya, terus finishingnya beres. Jadi nggak jadi permasalahan lagi di Bantar Gebang. Emang ini se-Indonesia kan sampai nggak tahu Bantar Gebang. Di lagu Iwan Fals itu kan. Di Bantar Gebang. Nah itu makanya pemerintah dalam hal ini pemerintah Kota Bekasi nanti bisa bekerja sama dengan para ahli dan juga mungkin dari luar-luar. Biasanya dari luar-luar yang pada bisa yang mengelola sampah. Karena di Indonesia hari ini belum ada yang menjadi pilot project terkait masalah sampah dikonversi. Apalagi dengan gunung-gunung itu, kayak berapa gunung itu. Kalau kita lihat di lapangan sebenarnya banyak yang bisa. Banyak yang bisa mengolah sampah itu sebenarnya. Cuman mungkin karena di permodalan ya ada yang kecil-kecil itu bisa mengolah sampah. Namun untuk membuat yang besar, mereka sebenarnya tidak mampu gitu. Jangankan untuk mengolah sebesar itu gitu. Dia bisa yang kecil namun nanti terkendala dengan permodalan ya. Permodalan dan perizinan. Itu biasanya. Iya, bisa diskusi sebenarnya terkait masalah kalau masalah perizinan kan kalau misalnya ini bisa diformulasikan jadi BLUD kalau salah atau BUMD. BUMD sampah Badan khusus usaha pemerintah Kota Bekasi kan, artinya mereka dia dalam kapasitas atau pemikirannya, dia kapasitas seperti apa, bisa sebenarnya. Yang penting serius nggak ini, gitu pemerintah kan gitu. Tinggal tergantung keseriusan. Sebenarnya semua peluang bisa dilakukan. Toh anggaran ada, ya kan gitu. Hari ini kalau tidak salah, kalau dikoreksi 6,7 triliun. Di Kota Bekasi, duit semua nggak ada daun. Jadi duit semuanya gitu. Iya, bukan daun. Kali ada daun daun singkong nggak ada. 6,7 triliun. Ini kan bisa kalau mereka biasanya berbuat itu kendala anggaran kan gitu. Iya, kendala anggaran. Dikit-dikit kendala anggaran. Ini ada anggaran. Walaupun banyak juga katanya informasinya terkait masalah pengadaan dan lain sebagainya. Saya pikir hari ini di Kota Bekasi jalanan udah mulai bagus dan lain sebagainya, infrastruktur
Karena penyerapan terbesar biasanya di infrastruktur kan gitu. Infrastruktur kita sudah bagus, tinggal alokasi anggaran mau serius nggak menangani sampah ini kan gitu. Tinggal keseriusan aja. Misalnya Mas Cak Nur, kalau misalnya ngasih informasi ini loh ada yang bisa, yang berkompeten dan lain sebagainya, pemerintah mau nggak? Itu mau nggak menyelesaikan masalah itu? Iya, masalahnya kalau kita di legislatif itu kan hanya mengontrol. Kalau besok terjadi kelalaian, itu baru kita turun. Kalau nggak terjadi kelalaian ataupun efek daripada itu, kita juga tidak semerta-merta juga, karena kan kita pun harus ketika turun harus berdasarkan kajian, bukan ke antara like or dislike kan gitu. Nggak resep sama wali kotanya kita langsung acak-acak nggak begitu. Pemerintahan nggak sehat. Tapi berdasarkan kajian dari laporan dari masyarakat, ini sampah sudah mulai mengkhawatirkan, ya sudah kita langsung turun karena itu bagian dari controlling. Ya, controlling. Iya. Dan kemarin itu kita seperti tahu belum lama ini Bang ya, ada 7 orang meninggal di Kali Bekasi. Betul. Itu kan dasarnya itu tawuran itu, ya kan, kekerasan itu ada nggak untuk mengedukasi kepada anak-anak muda nih, kamu jangan pada tawuran nih gitu. Iya, ini biasanya kita kayak di India kalau udah ada kejadian baru ada. Itu dia. Nah, ini bersifatnya himbauan dan himbauan. Sementara saya dulu pernah juga ditanya, Bang, ini mengantisipasi tawuran dan lain sebagainya. Pikiran saya menutup ruang yang sempit. Jadi begini, saya resep juga yang Ambarita itu dan lain sebagainya. Polisi itu turun di setiap ruang gitu loh. Dan polisi juga harus humanis, aparat lah. Aparat itu harus humanis agar mereka juga dapat informasi. Kalau polisi sekarang di ganggang udah ada, Bang. Polisi tidur itu ya. Iya, saya mau lari kemana? Iya, artinya aparat, pemerintah, RT RW juga harus kita semuanya duduk bersama. Ini apalagi bonus demografi di 2024 itu banyak anak-anak muda ini kalau misalnya tidak bisa ditangani, ini bisa menjadi musibah. Teman-teman mereka itu melakukan tawuran karena tidak ada saluran kan? Tidak ada saluran. Dari pemerintahnya mungkin tidak menangani terkait masalah kerja, lowongan pekerjaan tidak ada. Itu karena pengangguran itu. Biasanya tuh Bang yang kita lihat itu di jalanan tuh banyak kan balap-balap liar itu. Balap-balap liar. Artinya mereka itu anak muda itu pingin balapan tapi tidak tersalurkan sebenarnya. Nah itu kemarin juga ada juga yang ke saya bilang, Bang, bagaimana kalau bikin sentul aja kayak sentul gitu ya? Itu dia. Artinya bikin sirkuit gitu, sirkuit kecil lah buat teman-teman menyalurkan hobinya gitu. Ini ketika tidak dia menyalurkan, fasilitas nggak ada, akhirnya balap liar kan gitu. Sama juga tawuran ketika sebenarnya dia pengen menyalurkan, pengen kerja dan lain sebagainya, tapi tidak ada lowongan pekerjaan atau misalnya fasilitas, akhirnya ya udah. Seperti itu. Ya, akhirnya kejadian lain seperti yang kemarin. Kalau saya harapannya, apakah ini pemerintah ini menutup ruangnya, terus lakukan koordinasi ke bawah, terus menutup ruang tadinya patroli jam 3 malam diterusin setiap jam, setiap detik, setiap menit kan gitu. Itu menutup ruang kan gitu. Tapi tidak menyelesaikan masalah. Gitu, cuma hanya tidak ada tawuran. Cuman mencegah aja, betul, preventif. Nah, solusinya misalnya ahli-ahli ini dipanggil, apakah mereka kreativitas, keinginannya apa? Nah, itu harus pemerintah hadir di situ. Seperti itu. Itu seyogyanya gitu. Mudah-mudahan yang ke depan itu mendengar gitu kan kejadian-kejadian atau yang ada di Kota Bekasi. Kayak misalnya di Kota Bekasi hari ini kendaraan. Kemarin kebetulan saya mendampingi Ketua DPRD karena belum ada komisi. Akhirnya Ketua DPRD karena mungkin kenal, ya udah Bang Madung temenin saya ketemu dengan Organda. Nah di situ
kendaraan-kendaraan ini udah nggak boleh diremajain katanya. Iya. Akhirnya pemerintah pusat nurunin mobil dari pemerintah pusat, mobil bis yang gratis, sehingga angkot-angkot ini pendapatannya kurang. Teriaklah mereka. Jadi mati. Jadi mati, teriaklah mereka. Mereka ingin supaya angkot-angkot ini bisa diremajain. Pengenan mereka angkot ini bisa ber-AC. Ya. Iya, gitu kan nanti kenyamanan dan keamanan masyarakat itu ketika moda transportasi umum ini kan enak. Gitu di Kota Bekasi. Jadi ingat saya pribadi jadinya. Iya, kenapa tuh, Cak? Dulu ceritanya saya pernah sebelum jadi pengusaha ya. Dulu itu saya pernah nyupir angkot, Bang. Oh gitu. Jadi Kampung Melayu Pondok Gede dulu. Jadi ingat teman-teman di sana. Iya. Iya, di Kota Bekasi begitu. Iya, Kota Bekasi ya. Iya, makanya ini mudah-mudahan nanti juga dipanggil. Pokoknya intinya ahli. Kita itu jangan merasa kita bisa semuanya. Ada ahli masing-masing. Iya. Dokter aja kan ada dokter gigi, dokter ini. Nggak semuanya bisa. Nggak semuanya bisa. Iya, walaupun bajunya sama-sama putih. Kan gitu, bisa kuntilanak juga itu putih. Nah, makanya saya bilang ini harus diselesaikan ahli. Karena bagaimanapun juga masyarakat sering menggunakan moda transportasi itu. Gitu. Supaya nyaman juga ketika naik mobil di tengah malam. Atau ini kan banyak juga yang pada kerja pada malam hari. Kalau sekarang kita lihat, Bang, emang angkot itu penumpangnya angkot ya, 1, 2 gitu. Karena orang banyak menggunakan motor sebenarnya. Nah itu moda transportasi online juga dan lain sebagainya. Makanya ini kan ahli itu kan paham. Apakah karena faktor angkotnya, mohon maaf, belum memadai. Belum memadai. Kalau misalnya angkotnya udah ada AC-nya, terus ada musik DJ-nya, mungkin masyarakat atau jadi betah di dalam. Iya, atau musik-musik koplo mungkin bisa. Iya, itu kita jangan apa juga, jangan langsung lemah di situ, gitu. Nah, pemerintah hadir di situ dalam hal apa? Apakah peremajaannya? Karena katanya ada anggaran untuk moda transportasi itu. Karena bagaimanapun juga kalau ini tidak tertangani, macet dan lain sebagainya itu kan kita juga, masyarakat juga kan akhirnya. Walaupun kita punya motor, kalau macet nggak bisa jalan. Iya. Itu terjadi di puncak itu berapa? 15 jam, 17 jam. Nggak berasa itu sebenarnya. Nggak, masyarakat itu nggak menyadari. Nah itu makanya transportasi umum ini berharap di pilkada ke depan ini calon wali kota juga memperhatikan itu gitu, kendaraan itu. Gitu. Ya sebentar lagi kan pilkada ini. Cuman tinggal ngitungan hari aja sebenarnya, hitungan bulan, hitungan hari. Harapannya, Bang, supaya di Kota Bekasi ini lancar pemilu kita, Bang. Iya. Kalau untuk sekarang sebenarnya masyarakat kita sudah paham, nggak seperti dulu ya, dapat informasi sendiri langsung demo dan lain sebagainya. Sebenarnya minim hoak dan jangan saling menjatuhkan di antara semua. Di antara tiga-tiganya semuanya juga niatnya yang baik. Niatnya baik. Iya, semuanya niat membangun gitu kan. Tinggal masyarakat memilih, jangan saling menjatuhkan. Jangan saling menjatuhkan. Iya, ini bagus, jualan durian ini bagus, yang ini jualan rambutan bagus, yang ini bagus, semuanya bagus. Semuanya bagus. Nah iya, untuk kemajuan tinggal lihat track recordnya, apakah orang ini amanah atau tidak. Atau tidak. Kan gitu, dilihat dirinya, personnya kan gitu. Ini karena ngomong begini, kemarin ngomong begono. Bener nggak nih omongannya? Kalau omongannya aja udah nggak konsisten, bagaimana dia menjalani konsisten nantinya? Karena itu berawal dari omongan itu. Iya, dari mulut. Dia di sini udah bohong, besok akan terus bohong. Makanya dilihat, masyarakat itu harus jeli melihat itu. Dan jangan gampang termakan hoax juga. Gitu. Terus kalau enggak ini, ya langsung tanya kepada ini. Ini kan kadang nggak baru tanya. Langsung tanya kepada calon kandidatnya, Bapak serius gak ini mau menangani? Jangan hanya cuman karang doang, janji doang kan gitu. Bikin perjanjian. Kalau Bapak nggak bisa bagaimana? Oh gitu. Masyarakat punya hak itu, gitu loh.
Ya. Kalau ini janji-janji Bapak nggak terrealisasi bagaimana? Oh saya turun, ya udah bikin perjanjian di notaris, Bapak turun. Jadi mengkontrolnya gampang. Nah, iya, jangan interupsi lagi, demo lagi, akhirnya ribet lagi urusan gitu. Akhirnya, masyarakat harus jeli. Saya pikir gitu. Ya. Terkait masalah pilkada ke depan gitu. Semuanya bagus, ya, gitu kan? Semuanya bagus. Iya, semuanya pengen Kota Bekasi ini baik gitu kan. Cuma masyarakat harus jeli terkait masalah track record person daripada calon wali kota dan wakil wali kotanya. Iya. Itu. Ya, oke Bang. Siap, Caco. Terima kasih banyak telah hadir ke Asmin. Saya juga yang terima kasih ini, saya diundang oleh Cak Nur dalam Asmen, Forum Asisten Timnas Nasional. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bekerja sama ya, Cak ya. Amin. Iya, artinya saya juga kenapa senang dengan media lewat Bang Iwan gitu kan, karena bagaimanapun juga yang bisa dunia ini bagus dan lain sebagainya lewat kecepatan media. Kalau dulu kan lewat telepon, sekarang media udah semuanya. Dalam satu hari orang bisa jatuh lewat media. Lah iya, dipoto lagi masukkan wajah Inul Pista bisa jatuh dia. Iya, gara-gara media. Iya, bukan rekaman, bukan media. Ya, luar biasa bintang tamu kita yang telah hadir hari ini. Terima kasih. Siap. Banyak kepada pemirsa telah menyimak ini. Ya, sampai jumpa lagi dengan saya Cak Nur di podcast berikutnya. Jangan lupa komen ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bang. Saya mohon maaf kalau bahasanya saya begitu.